Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat pagi anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh-soleha. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Masih semangat kan? Hari ini kita akan belajar di tema 5, pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan. Pembelajaran 3. Petunjuk sebelum belajar. Yang pertama, berdoa terlebih dahulu. Kerjakan setiap bagian sesuai petunjuk yang diberikan. Silahkan bertanya kepada orang-orang di sekelilingmu bila ada yang kurang difahami. Lalu segera hubungi gurumu bila mengalami kesulitan dalam memahami bahan belajar mandiri ini. Majapahit. Majapahit adalah kerajaan besar yang berpusat di Jawa Timur. Beberapa sumber terpercaya menyebut kerajaan Majapahit berkuasa cukup lama, sekitar tahun 1293 sampai 1500 Masehi. Namun sayangnya, hanya sedikit bukti sejarah tentang Majapahit yang bisa dijadikan kilas balik. Majapahit seperti ditelan bumi. Peninggalan bekas kerajaan tersohor ini minim ditemukan. Lokasi persis di mana pusat kerajaannya pun masih menjadi misteri. Sebagai gantinya, Majapahit lebih banyak meninggalkan mitos dan cerita folklor. Fakta tentang kerajaan Hindu-Buddha yang menguasai Nusantara. Yang pertama, pendiri Majapahit. Yang kedua, masa kejayaan dan peran Hayam Wuruk. Yang ketiga, Panglima tertinggi Gajah Mada. Yang keempat, Sumpah Palapa. Dan yang kelima, runtuhnya Majapahit. Pertama, pendiri Majapahit. Majapahit tak akan ada jika Raden Wijaya tidak membangunnya. Dia adalah pendiri sekaligus raja pertama Majapahit yang lihai dalam berstrategi. Namun, siapakah Raden Wijaya dan dari mana dia berasal? Raden Wijaya adalah sebutan yang lazim digunakan untuk menyebut pendiri kerajaan Majapahit oleh para sejarawan. Namun, pada saat dia hidup sekitar abad ke-13, kita belum mengenal istilah Raden. Nama Wijaya sendiri ada di kitab Paraton yang ditulis sekitar abad ke-15. Dalam kitab Nagara Kertagama tertulis pendiri kerajaan Majapahit adalah Dyah Wijaya. Dyah adalah gelar kebangsaan dan merupakan cikal bakal gelar Raden. Namun, nama aslinya adalah Nararya Singgramaijaya. Sesuai dalam prasasti Kudadu yang dibuat Wijaya pada 1294 Masehi. Menurut kitab Pararaton, Raden Wijaya adalah putra Mahisa Cempaka yang merupakan Pangeran Singasari.
Namun, ada banyak informasi berbeda terkait asal-usul Raden Wijaya. Yang kedua, masa kejayaan dan peran Hayam Wuruk. Kerajaan yang berdiri sekitar 1293 hingga 1500 Masehi ini mencapai puncak kejayaan saat dipimpin Hayam Wuruk yang berkuasa sejak 1350 sampai 1389 Masehi. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, daerah kekuasaan mencangkup seluruh Nusantara, yakni meluas sampai ke Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan sebagian Kepulauan Filipina. Sekitar 98 kerajaan pada saat itu ada di genggaman Majapahit. Hayam Wuruk menjadi pemimpin saat usianya 16 tahun. Meski sangat muda, tindak tanduknya memimpin kerajaan tertuang dalam Nagara Kertagama. Tertulis bahwa tidak ada satupun yang mampu mengganggu kedamaian pemerintahannya. Dia adalah raja keempat kerajaan Majapahit setelah mewarisi tahta ibunya, Tribuana Tunggadewi atau Putri Raden Wijaya. Yang ketiga, Panglima tertinggi Gajah Mada. Keberhasilan Hayam Wuruk tak lepas dari pengaruh Gajah Mada. Menurut Nagara Kartagama, dia adalah panglima tertinggi Mahapatih sekaligus tangan kanan Hayam Wuruk. Diperkirakan Gajah Mada lahir pada awal abad ke-14 dari kalangan rakyat biasa. Untuk menjadi bagian pasukan kerajaan, dia harus menempa diri melebihi orang lain dan menjadi Mahapatih. Tidak didapat dengan cuma-cuma. Gajah Mada diyakini sebagai lembu muksa atau titisan dari Dewa Wisnu. Dengan keyakinan masyarakat tersebut, Gajah Mada mendapat legitimasi yang sangat kuat dari seluruh rakyat Majapahit, sehingga mendapatkan dukungan kepatuhan yang kuat dari rakyat dan kepercayaan yang besar dari raja. Awal karirnya dimulai sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi bekal atau kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pada 1321, dia dipromosikan menjadi patih di Daha, wilayah yang lebih luas dibanding sebelumnya, menggantikan Arya Tilam. Di sana, Gajah Mada mendapat pendidikan, pelatihan, dan bimbingan dari Mahapatih saat itu, yaitu Arya Tadah. Melihat kemampuan Gajah Mada yang luar biasa, tampaknya membuat Arya Tadah sengaja mengkader Gajah Mada untuk menggantikan posisinya kelak. Sumpah Palapa.
Sumpah Palapa sebenarnya adalah janji politik yang diucapkan Gajah Mada ketika dilantik sebagai Mahapatih. Ini adalah janji yang sangat melegenda hingga saat ini dan mungkin akan selalu dikenang. Nah, ini janji Sumpah Palapanya ya, isi Sumpah Palapanya. Sira Gajah Mada pepatih amung kubumi tan ayun amukti palapa. Sira Gajah Mada, lamun huwus kalah Nusantara ingsun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seram, Tanjung Pura, ring haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Saman, ingsun amukti palapa. Nah, itu isi Sumpah Palapanya ya, yang artinya beliau Gajah Mada menjabat patih Mangkubumi, tidak ingin menikmati palapa. Beliau Gajah Mada berkata, kalau sudah kalah seluruh Nusantara, saya akan menikmati palapa. Kalau sudah kalah gurun, seram, Tanjung Pura, haru, Pahang, Semenanjung, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik atau Singapura, pada waktu itulah saya menikmati palapa. Nah, itu isi dari Sumpah Palapa. Janji politik yang benar-benar diwujudkannya untuk menyatukan Nusantara, yaitu kawasan yang lebih besar dari Indonesia, tapi meliputi seluruh Semenanjung Malaya, Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin atau Australia. Yang kelima, runtuhnya Majapahit. Kematian Gajah Mada pada 1364 menjadi awal redupnya kejayaan Majapahit. Namun belum ada yang dapat memastikan penyebab kematian Sang Mahapatih. Setelah Gajah Mada meninggal, Hayam Wuruk sangat terpukul dan menolak menunjuk Mahapatih lain. Alasannya melakukan itu karena dia berhutang budi pada Gajah Mada yang membawa puncak keemasan yang sangat menghormatinya. Nah, ini untuk latihannya. Tulislah kembali teks di atas yang tadi dibacakan dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Tulis juga sikap kepahlawanan yang ditunjukkan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Ini untuk latihannya ya. Tulis jawabanmu di buku tulis. Jika sudah selesai, segera kirim ke gurumu. Terima kasih yang masih semangat belajar. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.